Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Sekarang kita masuk ke tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam yang pertama ada peristiwa umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana umroh kali ini dihalangi oleh Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah Bai'atur Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah. Peristiwa yang keempat adalah pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Yang kelima, pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa dari luar dunia Islam adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia dan mereka mengancam ibu kotanya, yaitu Ctesiphon atau Al-Madain. Peristiwa yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di peristiwa-peristiwa yang ada di antara tahun 627 hingga 628. Terakhir kita sudah membahas peristiwa yang ketujuh, yaitu tentara Islam menahan kafilah perniagaan kaum musyrikin Quraisy. Dan kita akan masuk ke peristiwa yang ke-8, yaitu tentara Islam dikirim ke Bani Sa'labah. Tentara ini dikirim pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW memerintahkan 15 sahabat dipimpin oleh Zaid bin Harisah ini menuju ke Bani Sa'labah. Ini posisinya lumayan jauh, sekitar 58 km dari Madinah. Ke 58 kilometernya ke arah Irak. Tujuan dari keberangkatan pasukan ini adalah langkah untuk membela kaum muslimin, di mana ternak-ternak mereka itu dan penggembalanya diganggu oleh Bani Sa'labah. Mereka juga telah berbuat kejam mengeroyok pasukan Islam yang hanya terdiri dari 10 orang. Sebagaimana yang telah diriwayatkan sebelumnya di penyerangan kepada Zulqassah. Bani Sa'labah ini ketika didatangi oleh tentara Islam yang 15 orang itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah, mereka lari tunggang langgang. Mereka meninggalkan semuanya dan terkejut. Mereka menyangka yang 15 orang ini hanya barisan depannya saja. Mereka menyangka di belakang yang 15 orang ini terdiri dari pasukan Islam yang banyak. Karena ini mungkin didasari karena mereka sudah merasa bersalah sebetulnya. Maksudnya mereka merasa apa yang mereka lakukan terhadap 10 orang sahabat itu yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu itu memang sudah keterlaluan. Mereka kan membunuh 9 dari 10 orang sahabat itu bahkan sebetulnya mereka berniatnya 10-10-annya itu, tetapi kan Muhammad bin Maslamah itu berpura-pura beliau terluka lalu berpura-pura meninggal sehingga bisa lolos dan bisa memberitakan hal itu kepada Rasulullah SAW di Madinah. Karena sudah tahu mereka apa yang akan ditimbulkan dari perilaku mereka, mereka sudah ketakutan duluan sehingga baru kedatangan 15 orang sahabat saja mereka sudah melarikan diri, dan sangkaannya itu sangkaan yang sebetulnya tidak terjadi. Rasulullah SAW memang hanya mengirim 15 orang tersebut. Karena tidak ada satu orang pun di Bani Sa'labah pada waktu itu, mereka lari tunggang langgang meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan ternak mereka, sehingga setelah dicari-cari memang tidak ada lalu ternak itulah yang menjadi
rampasan perang. Tentara Islam kembali ke Madinah membawa hewan ternak rampasan itu. Setibanya mereka di Madinah, harta itu diserahkan kepada Rasulullah SAW dan seperti biasa dibagi-bagikan. Kemudian peristiwa yang ke-8 adalah dikirimnya tentara Islam ke Bani Fazarah. Pada waktu itu Zaid bin Harithah pergi berniaga menuju Syam. Namun pada saat beliau pulang dari perniagaan itu, beliau dicegat oleh Bani Fazarah yang tinggal di dusun Wadil Qura. Dan semua hasil perniagaannya, semua harta bendanya dirampas oleh Bani Fazarah dan bahkan ia hampir kehilangan nyawanya. Zaid bin Harithah lolos dari kepungan mereka, berhasil lolos dari sergapan mereka. Meskipun ia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia berhasil sampai ke Madinah. Lalu setelah mendengar kabar tentang penyerangan tersebut oleh Rasulullah SAW, Zaid disuruh kembali ke Bani Fazarah, tetapi kali ini dengan membawa pasukan. Di sini tidak disebutkan jumlah pasukannya, hanya keberangkatannya itu di bulan Hijriah, di bulan Rajab. Tetapi pas kejadiannya itu tidak disebutkan di bulan apa, hanya keberangkatannya Zaid bin Harithah itu untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri, itu terjadi di bulan Rajab tahun ke-6 Hijriah. Dan ini kemungkinan sudah masuk di tahun 628 Masehi, karena Rajab itu sudah mulai akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah sehingga dimungkinkan ini terjadi di awal tahun 628 Masehi. Pada peristiwa itu Zaid bin Harithah memimpin pasukan yang juga dalam tarikh tidak diceritakan jumlahnya, tidak dikisahkan total pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah ini berapa. Yang pasti mereka datang menyerang ke Bani Fazarah dan mereka mendapatkan perlawanan. Bani Fazarah tidak sempat untuk, bahkan menghindar pun ia tidak sempat sehingga terjadilah pertempuran yang sengit. Dan banyak yang dari pihak musuh banyak yang tewas dan juga banyak yang menjadi tawanan. Di antara tawanan yang diambil, di antara tawanan yang menjadi rampasan perang adalah istri dari pemimpin Bani Fazarah sendiri. Dan Zaid bin Harithah beserta pasukannya kembali ke Madinah dengan mencatatkan kemenangan dan membawa rampasan perang. Peristiwa yang berikutnya terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Kirimnya tentara Islam ke Dumatul Jandal. Dumatul Jandal adalah sebuah daerah yang sangat jauh dari kota Madinah. Ini perjalanannya sampai 15 hari 15 malam jika mau menuju ke kota ini. Ini sebetulnya bukan kota tetapi sebuah kerajaan kecil yang penduduknya juga lumayan. Sehingga dikirimnya tentara ke kerajaan ini sampai 700 orang. Ini jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan tentara-tentara yang diutus ke kabilah-kabilah. Kota ini terletak sangat jauh dari Madinah. Kalau dilakukan perjalanan itu selama 15 hari 15 malam dari kota Madinah. Sementara dari kota Damaskus itu 5 hari. Dumatul Jandal ditinggali oleh keluarga Al-Kalb atau Bani Kalb. Dan ini merupakan sebuah, bisa dikatakan kerajaan tersendiri Dia tidak ada di bawah kekuasaan manapun. Tidak Bizantium, tidak juga Persia. Dia memiliki kepemimpinan yang independen. Rajanya adalah Asbagh bin Amr. Luas tanahnya mulai dari Daumatul Jandal sampai Tabuk dan Taima. Sebelumnya pernah ada ekspedisi, suatu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, langsung dipimpinnya dengan membawa 1000 orang tentara, dan memang pergi untuk menyerang Daumatul Jandal. Hanya saja pada saat itu orang-orang di Daumatul Jandal sudah tahu bahwa Rasulullah SAW akan datang, sehingga mereka kabur, mereka melarikan diri, meninggalkan kampung mereka,
meskipun Rasulullah sudah menunggu sampai beberapa malam, itu mereka tidak muncul juga, sehingga Rasulullah SAW itu kembali ke Madinah tanpa terjadinya kontak senjata. Tentara yang dikirim oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang. Jika sebelumnya itu berjumlah 1000 orang ya, dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, kali ini 700 orang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sebelum keberangkatan, Rasulullah SAW berpesan kepada para pasukan, berperanglah kamu semua di jalan Allah, maka perangilah oleh kamu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Janganlah kamu berdusta, janganlah kamu membalas musuh dengan perbuatan yang lebih kejam, dan janganlah kamu membunuh anak-anak. Inilah janji Allah dan perjalanan nabinya untuk kamu. Kepada Abdurrahman bin Auf secara khusus beliau berpesan, jika mereka telah tunduk kepada kamu, serulah kepada mereka supaya memeluk Islam. Kemudian kami kawinilah anak wanita dari pemimpin mereka. Lalu pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, yang Bani Fazarah itu tahun bulan Rajab, ini sebulan berikutnya berarti ya, di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, berangkatlah bala tentara Islam sebanyak 700 orang, dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika tiba di Daumatul Jandal, Abdurrahman bin Auf mengingat pesan Rasulullah SAW ya, dan sebagaimana biasa memang ketika menyerang suatu daerah, itu selalu yang pertama dilakukan adalah mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh mereka untuk bersyahadat, untuk masuk Islam. Jika tidak, maka mereka harus membayar jizyah dan mau tunduk terhadap pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Atau jika tidak mau juga yang dua pilihan itu, maka pilihan yang ketiga adalah akan terjadi peperangan. Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini tentu yang pertama dulu ya, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, dan tentu saja untuk awal-awal itu pasti menolak. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu dalam keadaan berkemah di situ ya, di luar Daumatul Jandal itu berkemah selama 3 hari. Hari pertama dakwahnya ditolak, hari kedua dakwahnya ditolak, hari ketiga juga dakwahnya ditolak. Hanya Abdurrahman bin Auf itu memang sangat menginginkan, sebagaimana pesan Rasulullah ya, ia pun menginginkan keislaman dari penduduk Daumatul Jandal. Pada akhirnya dengan kegigihan dan kesabaran mereka dalam berdakwah, maka pada hari keempat raja dari Bani Kaub itu masuk Islam. Asbagh bin Amr berhasil masuk Islam, dan kalau rajanya masuk Islam, penduduknya pun otomatis juga masuk Islam, meskipun tidak semua ya. Mereka kan awalnya sebagai penganut Nasrani, dan setelah masuk Islam ada juga yang masih kuat dengan Nasraninya, dan tentu saja Raja Asbagh bin Amr itu tidak melakukan pemaksaan terhadap rakyatnya. Hanya saja bagi rakyat yang tidak mau masuk Islam, itu membayar jizyah kepada Asbagh bin Amr. Sehingga dengan kejadian ini, maka Daumatul Jandal itu menjadi salah satu dari daerah yang tunduk kepada Islam tanpa adanya peperangan. Dan sebagaimana juga dengan pesan Rasulullah SAW ini untuk menguatkan ikatan, maka Abdurrahman bin Auf itu menikahi putri dari Asbagh bin Amr, yang memang qadarullah mempunyai seorang putri, dan sesuai pesan Rasulullah SAW, putri itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin dari pasukan tersebut. Pengiriman ya, ekspedisi ke Daumatul Jandal itu happy ending ya. Berikutnya adalah tentara Islam yang dikirim ke Fadak. Pengiriman ekspedisi ke Fadak ini diawali dengan satu informasi yang sampai kepada Rasulullah SAW ya, informasi intelijen yang mengatakan bahwa penduduk Fadak, Bani Sa'ad bin Bakar itu akan mengirimkan tentara ke Khaybar. Jadi sebelumnya telah ada kesepakatan antara Bani Bakar dengan Yahudi di Khaybar. Yahudi di Khaybar itu merayu atau membayar Bani Bakar dengan kurma untuk membantu Khaybar mengirimkan tentara. Dan
tawaran itu disetujui setelah lobby-lobby dengan jumlah kurma yang dibayarkan dengan tentara bayaran lah ya. Tentara yang dikirimkan sudah ada kesepakatan, mereka lalu mau memang menyiapkan kekuatan, menyiapkan tentara untuk dikirim ke Khaybar. Hanya saja sebelum berangkat berita ini sudah sampai kepada Rasulullah SAW, dan seperti biasa Rasulullah itu tidak menunggu. Setelah diperiksa, setelah cek and recheck ternyata betul berita ini sahih, maka Rasulullah SAW tanpa menunggu Bani Bakar mengirim terlebih dahulu kepada Khaybar, Rasulullah SAW segera mengirim pasukan menuju Fadak yang ditinggali oleh Bani Bakar. Fadak sendiri lokasinya kalau melakukan perjalanan ke daerah Fadak dari Madinah itu selama 6 hari 6 malam. Pasukan ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak disebutkan berapa jumlah pasukan yang ia bawa. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana instruksi dari Rasulullah SAW untuk mengejutkan musuh, mereka melakukan perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Lalu ketika di suatu tempat yang berlokasi di antara Fadak dan Khaybar, pasukan Ali bin Abi Thalib itu menangkap seseorang yang mencurigakan. Setelah ditangkap, dibawalah ia menuju Ali bin Abi Thalib. Setelah ditanya, kamu ini siapa? Kamu dari mana? Kamu siapa? Dan ada kepentingan apa? Lalu orang ini menjawab, saya ini dari sini mau ke sini gitu. Dia mengatakan sesuatu yang bukan hal yang sebenarnya. Apa yang dia katakan tentu saja karena kelihatan ya tidak dipercayai oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah didesak juga sama, dia tidak mau mengaku siapa sebenarnya dirinya. Dia terus menghindar dan mengarang cerita. Terus setelah terus didesak oleh Ali bin Abi Thalib, ia langsung dituduh ya, dia langsung disangka sebagai mata-mata karena memang mencurigakan. Apakah kamu mata-mata dari Bani Sa'ad? Ia tidak mengaku, saya bukan wahai Ali, saya bukan mata-mata. Saya ini hanya penduduk biasa. Tetapi kan penduduk biasa itu akan berbeda ya, dari jawabannya juga berbeda. Sehingga Ali bin Abi Thalib mendesak, dan setelah mendesak itu tidak juga mengaku. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kalau saya yakin kamu adalah mata-mata dari Bani Sa'ad bin Bakar, dan saya mau menawarkan sesuatu buat kamu. Saya tidak akan melakukan apapun pada kamu. Saya tidak akan menghilangkan nyawamu, tidak akan menyiksamu. Biasanya kan kalau ketentaraan itu biar mengaku itu disiksa ya. Ini tidak oleh Ali, tetapi ditawari dengan keuntungan. Saya tidak akan menyiksa kamu. Saya juga tidak akan menghilangkan nyawamu, bahkan saya akan menyelamatkanmu. Tetapi saya mau kamu memberitahukan di mana apa yang terjadi tentang Bani Bakar, dan memberitahukan kepada kami di mana mereka menyembunyikan harta benda mereka, terutama kendaraan dan hewan ternak. Lalu setelah dirayu, karena memang sudah diketahui ya identitasnya, dia tidak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya saya memang diutus oleh Bani Sa'ad bin Bakar itu untuk melihat perjalanan atau melihat keadaan kalian, keadaan kaum muslimin. Dan karena untuk menyelamatkan dirinya ya, agar dia tidak dihilangkan nyawanya, maka ia pun menyetujui tawaran dari Ali bin Abi Thalib, sehingga ia membawa Ali bin Abi Thalib ia membawa pasukan muslimin menuju ke Bani Bakar. Hanya saja penduduk Bani Bakar di lokasi tersebut di Fadak itu ternyata sudah tidak ada orang, sudah ditinggalkan lah semuanya. Jadi mereka sudah tahu tentang pergerakan kaum muslimin ya. Dan pada saat ditinggalkan itu, Ali bin Abi Thalib ditunjukkan di mana letak Bani Bakar menyimpan kendaraan dan binatang ternaknya.
Sehingga ya begitulah yang terjadi. Pada akhirnya kaum muslimin kembali ke Madinah itu tanpa melakukan peperangan, tetapi berhasil mengambil rampasan perang dengan berupa unta, kendaraan, dan binatang ternak. Dan jumlahnya cukup banyak ya, yaitu 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing. Dan seperti biasa setelah tiba di Madinah, semua harta rampasan itu dibagikan sesuai dengan syariatnya, diberikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membagikannya sesuai dengan syariat. Tentara Islam yang dikirim ke Bani Fazarah, dan Bani Fazarah ini beberapa kali ya diserang oleh Rasulullah SAW, tetapi berkali-kali juga mereka tidak mengambil pelajaran dari serangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kali ini Rasulullah SAW mendapatkan informasi rahasia bahwa ada seorang wanita, seorang nenek sebetulnya yang sangat membenci Rasulullah SAW, dan kebenciannya itu bukan hanya kebencian yang biasalah, yang sekedar bicara, tetapi dia memang sudah melakukan suatu hal untuk mengganggu Rasulullah SAW. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya mengganggu, tapi si nenek ini berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Ia melakukan persiapan dengan sangat effort, bahkan mengorbankan banyak hal. Nama nenek ini adalah Ummu Kirfah. Ummu Kirfah ini merupakan salah seorang dari Bani Fazarah yang tinggal di Wadil Qura. Ia menyiapkan tentara 30 orang, dan ini tentara bukan sembarang tentara ya. Tetapi tentara ini diambil dari anak cucunya sendiri. Jadi sampai karena kebenciannya terhadap Rasulullah SAW yang sangat dalam, ia sampai mengerahkan anak dan cucunya yang merupakan kesayangan tentu ya, ke dalam, mengirim mereka ke dalam bahaya. Dan berita ini ketika didengar oleh Madinah, ketika sampai ke Madinah didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu mempersiapkan tentara, mempersiapkan pasukan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan seperti biasa perjalanan ini dilakukan pada malam hari, dan siang hari mereka istirahat. Tentang jumlah pasukan yang dipimpin Abu Bakar sendiri tidak diketahui ya, Sariyah ini jumlahnya ada berapa orang. Kedatangan pasukan Islam ke Bani Fazarah ini mengejutkan Bani Fazarah. Setelah setelah diseru ya untuk menyerah, untuk masuk Islam seperti biasa, mereka tidak mau, malah langsung melakukan perlawanan, sehingga ya kaum muslimin mau tidak mau menyerang mereka gitu, karena mereka langsung melakukan perlawanan. Bahkan ketika diminta orang yang si nenek tadi ya, Ummu Kirfah ini, mereka tidak mempedulikannya, mereka malah terus melawan pasukan muslimin, dan yang melawan tentu saja dilawan balik. Sementara banyak juga yang melarikan diri. Dan setelah dilakukan pencarian ya, ditemukanlah Ummu Kirfah tadi. Ummu Kirfah didapati di orang-orang yang menyerah kepada kaum muslimin. Jadi setelah dilakukan serangan, ada orang-orang yang menyerah, dan yang menyerah itu ditemukanlah Ummu Kirfah dan anaknya. Ia menjadi tawanan Salamah bin Aqwa. Dalam keadaan itu, peperangan masih terus berlanjut ya di beberapa sisi, karena masih banyak orang yang melawan, meskipun sudah ada juga yang menyerah. Yang menyerah itu sudah dikumpulkan, dan yang di beberapa titik masih ada terjadi perlawanan. Baru setelah benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali, barulah kaum muslimin itu kembali ke Madinah dengan membawa tawanan. Tetapi Ummu Kirfahnya sendiri telah meninggal ya pada saat itu. Entah apakah dia memang melakukan perlawanan, melakukan perlawanan karena kebenciannya terhadap kaum muslimin lalu dihukum, ataukah memang karena rencananya tersebut maka ia dihukum
dihukum mati ya. Ini tidak dikisahkan yang jelas. Ummu Qirfahnya itu meninggal dan anaknya Qirfahnya sendiri ini menjadi tawanan dari kaum muslimin dan menjadi salah satu yang dibawa ke Madinah. Lalu ada dua riwayat, ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan bahwa Qirfah ini dinikahkan oleh Rasulullah, ya masuk Islam ya, dan dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan saudaranya Salamah bin Aqwa. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia tetap menjadi tawanan dan ditukarkan dengan tawanan dari Quraisy. Jadi Qirfah ini dikirim ke Mekah mengirim kaum muslimin yang ditawan dikirim ke Madinah gitu. Jadi tukeran tawanan lah. Tetapi intinya penyerangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dan rencana Ummu Qirfah itu sama sekali tidak terlaksana. Namun ada beberapa yang berbeda pendapat ya, yang mengatakan jadi masih jadi perselisihan ahli sejarah tentang peristiwa ini. Apakah betul peristiwa ini terjadi atau tidak gitu, karena riwayatnya tidak kuat. Hanya saja penulis yaitu Munawwar Khalil di buku yang kita bahas yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW di catatan kaki nomor 86 halaman 317 itu mengatakan bahwa hal yang utusan ini ya, bahwa pertempuran pasukan ini diperselisihkan kebenarannya oleh para ahli sejarah. Namun beliau tetap memasukkannya karena dalam Sahih Muslim telah diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa. Terdapat kisah ini tersebut dalam kitab Jihad. Wallahu a'lam. Teman pecinta sejarah, itu saja beberapa sariyah ya yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke kabilah-kabilah di sekitar di Jazirah Arab yang terjadi di tahun 628 Masehi awal atau di tahun ke-6 Hijriah akhir. Dan syariah-syariah ini hampir semuanya ya, kecuali satu syariah itu yang mengalami kekalahan, selebihnya mendapatkan kemenangan, dan kebanyakannya juga hampir seluruhnya itu sebetulnya tidak terjadi kontak senjata ya, hanya 1-2 yang terjadi kontak senjata, sisanya tidak, karena kaum muslimin, kaum musyrikin yang menentang Madinah itu sekarang sudah mulai, sebagaimana dikisahkan di efek dari kemenangan kaum muslimin di Ahzab atau Khandaq itu menimbulkan ketakutan di Jazirah Arab, di kabilah-kabilah Jazirah Arab, ketakutan dan keseganan terhadap kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah muncul izahnya, sudah muncul kehormatannya, sehingga ditakuti oleh kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Hanya beberapa kabilah ini ya, yang beberapa bagian itu dituntut, memang beberapa kabilah dilakukan penyerangan karena menuntut keadilan untuk kaum muslimin yang terzalimi. Ada juga yang karena memang berniat menyerang. Jadi masih ada yang berniat menyerang, hanya memang tidak pernah terjadi penyerangan itu, tidak pernah keburu terjadi gitu, keburu didahului oleh diantisipasi oleh Rasulullah SAW dengan mengirimkan syariah ke daerah tersebut. Itu saja untuk hari ini teman pecinta sejarah. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.